mereka makin dekat. Dia makin agresif. Lagi, kita dijebak dengan gaya zigzag. Sengaja ngeco itu. Haruna, pulang. Kamu harus pulang. Jangan kabur dari aku. Itu sempit banget itu. Hati-hati. Dia nyiapin sesuatu. Kepung! Fata ambil kanan. Mohan kiri.
masih belum puas kalah dari gue? Terus sekarang lo bawa pasukan buat apa? Mau keroyokan? Minggir! Gue mau lewat. Lo bertiga. Gue lagi ada urusan. Kalau lo semua mau main-main sama gue, jangan sekarang. Gue lagi nggak mood. And guess what? Kalau gue lagi nggak mood, konsentrasi gue lebih tinggi. Dan lo bertiga bakal cuma jadi bahan latihan gue yang gak berguna. Jadi, minggir! Gue nggak ulangin ini 2 kali. Minggir sekarang! Haruna. Haruna! Kenapa nggak diangkat sih? Apa coba? Pasti ada sesuatu. 3 orang ngebut bareng kayak gitu. Itu bukan gaya mereka kalau cuma mau pergi. Itu reaksi. Kayak ngejar ancaman besar. Blade atau Devon? No, gue nggak bisa mikir terlalu jauh. Gue nggak suka banget sama feeling ini. Terima kasih Mbak Dia sudah datang. Tentu. Saya juga ingin ini selesai. Jujur aja, saya merasa pesan saya tidak didengar. Zara kembali datang ke rumah kami semalam. Setelah apa yang kita bicarakan berdua, saya rasa hal seperti itu sudah jelas harus dihindari. Saya sudah bilang ke Zara, tapi saya rasa akan sangat tidak adil kalau semuanya diletakkan di pundak anak saya, Mbak Amanda. Saya hanya minta batas. Dan Zara juga butuh batas yang sama. Tapi batas itu tidak akan berarti kalau Fata masih terus mengejar putri saya, Zara. Fata hanya keras kepala. Dia tidak tahu apa-apa. Kita sepakat untuk hal itu. Yang tidak ingin membuat keadaan semakin berat untuk anak-anak. Itu dia. Jadi jangan ke Zara terus, Mbak Amanda. Karena Fata, dia juga punya andil yang besar di sini. Dia yang datang, dia yang menjemput, dan dia yang menekan situasinya. Zara sudah coba menghindar. Tapi Fata, dia tidak pernah berhenti. Untuk Zara yang punya perasaan yang sama terhadap Fata, tentunya dia jadi serba salah. Dia tidak bisa menghindar sepenuhnya dengan sikap Fata. Karena perasaan itu loh, Mbak Amanda juga tahu pastinya. Saya mengerti posisinya. Tapi saya punya alasan yang sangat jelas. Kenapa saya ingin hubungan ini tidak dilanjutkan. Saya juga punya alasan. Dan saya sudah cukup lama menahan diri. Dan hari ini, saya mau Mbak Amanda mendengar langsung dari saya. Silakan. Zara sudah mencoba menjaga jarak dari Fata. Tapi kalau Fata terus datang dan menggenggam tangan Zara dan meletakkan posisinya di situasi yang membuat Zara tidak bisa menghindar, bagaimana saya bisa bilang kalau Zara yang salah? Saya tidak bilang Zara salah. Tapi kata-kata Mbak Amanda mengarah ke sana. Kalau Zara tidak datang, pastinya Fata tidak akan terpancing. Dan kalau Fata tidak terus mengejar, Zara tidak mungkin terpaksa menjawab. Kita sama-sama seorang ibu, Mbak Amanda. Jangan berat sebelah. Jadi apa yang Mbak mau? Saya mau kita sama-sama tegas kepada anak kita. Bukan hanya salah satunya.
Kalau Mbak Amanda minta Zara untuk jaga jarak dari Fatah, saya sudah melakukannya. Dan saya minta Mbak Amanda melakukan hal yang sama terhadap Fatah. Baik, kalau memang itu maunya Mbak Dia, kita akan lakukan dua-duanya. Itu baru adil. Kalau memang ada perkembangan atau masalah, saya harap Mbak bicara langsung ke saya. Dan Mbak juga. Jangan cuma ke Zara. Saya tahu. Mbak Amanda bicara dengan Zara. Jangan menekan anak saya secara langsung dan mengungkit apa yang menjadi kekurangannya. Kekurangan dia, bukan salah dia. Itu takdir, dan saya tidak ingin itu dijadikan alasan untuk membatasi hidupnya.